Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang topik uh, salah satu topik yang menarik pada struktur data, yaitu queue. Ini adalah topik dalam praktikum struktur data menggunakan Java. Okay. Apa itu queue? Queue itu sebenarnya adalah antrian. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat antrian pada saat kita mengisi minyak di SPBU, atau kita mengambil uang di mesin ATM, anjungan tunai mandiri. Di queue itu ada dua elemen penting, yaitu head dan tail. Head dan tail. Kemudian apa itu head? Head itu adalah elemen pertama, kemudian tail itu adalah elemen terakhir. Kemudian queue memiliki dua buah fungsi, yaitu enqueue dan dequeue. Enqueue ini menambah item atau data pada tail element, kemudian dequeue itu menghapus data pada head element. Jadi jika dalam suatu antrian, elemen mau dimasukkan dalam suatu antrian, maka dia akan masuk melalui elemen yang paling terakhir. Jadi dia berada posisinya di belakang elemen terakhir. Sebaliknya, kalau kita ingin menambah, itu selalu kita ambil di depan, di elemen pertama. Enqueue dan dequeue, kita langsung melihat sintaknya. Kita langsung melihat praktek nomor 10 ini. Jadi ini praktek 10, 11. Dan latihan modo ini akan dijadikan praktikum di bahan praktikum. Bahan praktikumnya ini bisa Anda tulis, Anda jalankan di NetBeans. Jika tidak ada NetBeans, bisa di run atau di compile di editor Java Online. Boleh pakai mana saja, boleh pakai tutorial points atau yang lainnya. Baik, kita lihat di praktek 10 antrian. Di sini nama kelasnya adalah queue, dan kita mendeklarasikan variabel yang pertama adalah head, tail, dan isi, di mana tipe datanya adalah integer, dan integer. Dan sifat dari tipe data ini atau variabel ini adalah privat. Jadi ini cuman hanya untuk kelas saja, kelas queue saja, Kemudian kita deklarasikan konstruktor. Konstruktor ini adalah metode, bisa disebut dengan fungsi juga. Jadi nama konstruktornya adalah queue, dimana kita akan di sini kita akan buat nama dari bagian dari konstruktor itu adalah metode get isi by index. Jadi get isi by index. Jadi kita buat metode dalam konstruktor queue, ini. Dan konstruktor ini, nama konstruktor biasanya itu harus sama dengan nama kelas. Jadi kalau Anda melihat dalam sintak Java ada nama kelas, ada nama kelas yang berada di tempat lain, itu adalah konstruktor. Baik, kemudian setelah kita deklarasikan konstruktor, kita akan deklarasikan enqueue. Jadi kita deklarasikan enqueue,
di mana parameternya adalah variable x dengan tipe data integer. Di sini kita menggunakan if, jadi fungsi if, ya. Kemudian kita deklarasikan juga metode deque. Ini implementasinya. Jadi implementasi dari yang pertama adalah metode enqueue. Jadi jika tile ini di elemen yang terakhir, ya, enqueue kita akan menambah. Jadi dia akan mengecek jadi elemen yang terakhir. Di tile kurang dari 4, di mana isi tile, jadi kita akan menyimpannya dalam variabel x dulu, dah. Kemudian tile tersebut akan nambah satu tingkat, satu satuan. Jadi setelah selesai dia kalau ini kondisi ini memenuhi, dia akan menambah isi dalam variabel x ke dalam antrian. Kalau tidak, dia akan memberi output yaitu penuh. Kemudian deque ini adalah fungsinya untuk menghapus. Jadi menghapus bagian antrian, dihapus di elemen pertama pada antrian. Oke, ini sedikit lebih kompleks logikanya. Jadi jika tile ini adalah di bagian terakhir, tidak sama dengan head, jadi jumlah dari tile tidak sama dengan head, maka isi dari head ini akan ditampung dalam variabel temp. Kemudian dia akan melakukan perulangan. Jadi perulangan di mana integer a yaitu sama dengan head, a kecil dari tile, a plus plus. Kemudian di sini akan variabel a ini, ya, dia akan mulanya dari tile min 1. Isi a sama dengan 0. Jadi jika a sama dengan tile min 1, maka dia akan menandakan, jadi isi a nya ini, jadi a nya ini akan ikut mulai dari 0. Kalau ini isi a tidak sama dengan 0, maka dia akan nambah. Isi a sama dengan isi a tambah 1. Kemudian tile nya aku akan dikurangi 1, dan dia akan menyimpan, jadi hasil dari pengambilan itu akan disimpan dalam variabel temp. Kalau kondisi ini tidak dipenuhi, maka dia akan memberikan outputnya adalah kosong. Kemudian ada void print. Ini void print ini adalah metode print. Kemudian setelah kita deklarasikan metodenya, baru kita masuk dalam main programnya. Jadi kita buat nama objeknya itu adalah q dalam kelas q. Jadi kita nambah, jadi kita buat objek dan kita ambil metode enqueue. Jadi kita tambah dulu 31, 32, 33, 34, 35, 36. Kemudian kita lakukan operasi deque. Jadi q1 ini adalah nama objek, ya, nama objek. Kita akan kurangi 1, ya, otomatis yang akan yang terakhir masuk itu yang akan pertama keluar. Jadi deque nya akan menghapus 36. Ini deque yang kedua menghapus 35.
ini menghapus jadi ada 1 2 3 4 5, ada 5 kali 1 2 3 4 5. Jadi yang akan tersisa tinggal adalah tinggal 1. Okay. Kita lihat praktik yang 11. Sini nama kelasnya adalah antrian 2. Di mana kita masih menggunakan fungsi metode kita masih menggunakan NQ dan DQ. Jadi pada contoh ini ya, di sini di sini kita pakai variabel ekor dan ini variabel max ekor. Jadi ekor ini kalau dalam bahasa lainnya itu, kalau di praktek yang 10 itu disebut dengan tail. Kemudian max ekor itu sama dengan 5. Kemudian kita buat nama dari metode. Kalau di praktek 10 namanya NQ, ini kita buat namanya addQ. Jadi addQ dengan tipe data string dan nama variabelnya adalah data dan antrian. Jadi ini adalah parameternya. Kemudian dia akan mengajarkan ini, jika ekor sama dengan lebih besar sama dengan max ekor, maka dia akan mencetak maaf antrian penuh. Artinya kita sudah membuat maksimal ekor ini. Jadi ekor yang dimaksud ini, kalau dia ekornya itu sudah lebih besar sama dengan 5, maka dia akan membuat outputnya adalah antrian penuh. Jika tidak, dia akan nambah. Okey, dia akan nambah, dia otomatis ekornya itu menambah ruangan. Jadi data ini akan ditampung dalam variabel antrian ekor ini ya. Kemudian yang kedua yaitu metode DQ. Okey, metode DQ. Di sini kita menggunakan variabel hasil dengan tipe data string. Jadi string hasil sama dengan kosong. Jadi jika ekor kurang dari 0, maka antrian kosong. Okey, di hasil ini akan mencetak antrian kosong apabila ekornya itu kurang dari 0. Jika tidak, okey, ingat ya, DQ ini kita ingin menambah. Kita ingin mengurangi. Okey, mengurangi elemen antrian. Ini dia, jika ini tidak kondisinya tidak sesuai, maka dia akan menginjakan yang ini. Okey, dan kita masuk ke print, baca antrian. Okey, dia akan baca antriannya, dan kita masuk di main programnya, di mana di sini kita akan membuat yang namanya objek antrian. Okey, objek antrian dengan menggunakan metode addQ ya. Jadi kita akan tambahkan item mobil A, mobil B, mobil C, mobil D, mobil E dan mobil F. Okey, dan dia akan baca input yang dari ini tadi, di A, B, C, D, E, F. Dan pada saat kita deklarasikan, kita memanggil DQ, maka satu persatu antrian ini akan diambil. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Maka yang tersisa adalah A dan B. Jadi mohon maaf,
Jadi yang saya ulangi, ini mobil A, ini mobil yang pertama masuk. Jadi deretannya itu F A D C B A. Jadi yang A ini akan terakhir masuk. Terakhir yang akan pertama dikeluarkan. Jadi A B C D E. Jadi ada 1 2 3 4. 1 2 3 4. Okey. Okey, ini adalah latihannya. Okey, di sini yang perlu kita lihat adalah kita akan membuat user mengetik, jadi menerima input dari user. Maka di sini akan kita import jadi paket java-util.scanner. .scanner ini akan berfungsi untuk menyimpan input dari user. Okey, kita mulai dari penamaan nama kelasnya, itu antrian bank. Kemudian ini variabelnya. Kemudian ini adalah yang paket dalam paket scanner, jadi scanner in, kemudian scanner str ya. Di sini ada namanya method input dan method read. Okey, kemudian setelah dua metode ini dideklarasikan di bawah main-nya ini, bawah public static void main, kita deklarasikan nama variabel. Kebetulan kita akan membuat semacam menu. Jadi menu 1 NQ, menu 2 DQ, menu 3 view, menu 4 exit. Jadi menu ini akan menerima input dari user. Jadi menu sama dengan next integer. Jadi user bisa pilih 1, 2, 3, 4 salah satu dari menu ini. Kalau dia memilih menu 1, maka dia akan memanggil memanggil si metode NQ. Kalau menu 2 dipilih, maka dia akan memanggil metode DQ. Nomor 3 dipilih, dia akan membaca, jadi akan memanggil view. Dan terakhir jika menu 4 dipilih, maka akan program akan menampilkan keluar. Kalau 1, 2, 3, 4 ini salah, artinya user tidak menginput nilai antara 1 dan 4, maka akan keluar Windows atau output iaitu salah. Okey, setelah itu kita lihat di sini ada namanya. Okey, kita buat nama kelas lagi. Jadi ada dua buah kelas antrian bank dan kelas linked. Okey, ini adalah variable. Okey, ini adalah metodenya NQ, kemudian ini DQ, ini view. Okey, ini dengan kata lain ini adalah jadi yang pertama tadi ini dah selesai. Okey, ini dah selesai. Dan yang kedua, ini nama kelas yang baru ya. Berarti dalam program ini yang praktik 12 ini yang latihan ini ada dua buah menu ya. Ada dua buah program yang menampilkan menu yang berbeza. Menu yang terakhir ini dia akan tampilkan ya. Dia akan tampilkan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Okey, kita lihat dia akan dia akan buat masih sama menggunakan metode NQ, kemudian metode DQ dan metode view. Okey, di sini akan ditampilkan. Jadi ini ID, nama, keperluan. Di ID ini akan menampilkan ID yang akan
Oke, ID ini akan ditampilkan. Oke, ini akan ditampilkan pada, kebetulan ini adalah apa namanya, sintak untuk menjalankan queue, karena ini saya lihat ini antrian baru, antrian bank. Jadi ini adalah antrian bank, program untuk melihat queue pada antrian bank. Jadi antrian bank ini, jadi ini adalah nama dari, oke, ini nama dari kelas. Jadi ini dengan nama objeknya baru, dan dia akan jadi di sini menggunakan metode input dalam metode enqueue. Oke, dan dequeue dan view. Oke, mudah-mudahan ya, para pendengar dan mahasiswa yang mengambil praktikum struktur data ini dapat memahami penjelasan dari saya. Apabila masih kurang jelas, boleh ditanyakan, bisa di kolom komentar di bawah ini, atau menggunakan Google Classroom, atau bisa memberi pesan melalui jaringan Japri, pesan WhatsApp. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Oh ya, sebelum saya tutup, jangan lupa ini dibuat dokumentasi, ya, dokumentasi praktikum topik Q diletakkan di akun GitHub Anda masing-masing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.